Baik, perkenalkan nama saya Swastika Triwidianggita Cahyani, NPM 23170510118, saya dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas IoT yaitu komunikasi nirkabel, di mana terdapat dua latihan. Yang pertama itu pada rangkaian percobaan ketiga, pada bagian penerima RX ganti virtual terminal dengan LCD 20x4. Dan untuk latihan yang kedua, pada rangkaian percobaan kedua, jika data dikirim berasal dari sensor intensitas cahaya atau LDR, buat rangkaian beserta programnya, kemudian tampilkan data di bagian penerima RX pada virtual terminal. Nah, untuk latihan yang pertama, kita akan menggunakan rangkaian percobaan ketiga, kemudian virtual terminal ini kita gantikan dengan LCD 20x4. Baik, yang pertama kita buka Proteus-nya terlebih dahulu. Kemudian kita buat project baru. Di sini saya akan simpan di data D di folder semester 4 Internet of Things. Nah, di sini di tugas komunikasi nirkabel. Kemudian untuk namanya sendiri di sini saya ubah jadi rangkaian 3. Oke, setelah kita buat file Proteus-nya, sini kita akan membuat rangkaian seperti ini. Berarti di sini kita membutuhkan Arduino. Kita cari di library Arduino Uno. Kemudian di sini ada modulo TX dan modulo RX. Modulo TRX dan modulo TX. Kemudian di sini juga ada kompim. Terus ada alternator, kemudian ada lamp, dan ada relay. Nah, oke, selanjutnya kita buat dulu tampilan rangkaiannya seperti ini. Satu di sini, satu di sini. Oke, kemudian di sini kita taruh modulo TX. Modulo TX kita taruh sini, kemudian ada kompim. Terus ini kita coba hubungkan terlebih dahulu. Itu kita dekatkan. Nah, GND ini dengan ground. Nah, ini kita hubungkan. Kemudian data itu dengan pin 1. Data dengan pin 1. Kemudian VCC ini dengan ini DC di bagian generator. Kita rotate. Nah, ini kita sambungkan, kita hubungkan. Kita ubah namanya, sesuaikan sama ini, yaitu VCC.
Nah, seperti ini. Kemudian untuk kompimnya juga kita hubungkan. Kompimnya dia 2 dengan 0. Pin 2 ini 2 dengan pin 0, kemudian 3 dengan menyatu dengan pin 1, 3 sini. Setelah itu sudah kita berlanjut ke yang kedua. Di sini ada relay, kita gunakan relay. Tambahkan relay di sini. Setelah itu di sini ada alternator. Kemudian lem. Kita tambahkan lem di sini. Lalu kita hubungkan. Nah, untuk relay ini kita hubungkan dengan pin 13. Kemudian yang satunya kita hubungkan dengan ground. Kita hubungkan dengan ground di sini. Lalu ini kita hubungkan. Ini kita hubungkan dengan ini. Kemudian ini kita hubungkan dengan ini. Oke. Setelah itu kita tambahkan modulo RX. Kita taruh di sini, kita zoom. Nah, ini GND kita hubungkan dengan ground. Ini kita hubungkan. Kemudian out ini dengan 0. PCC dengan PCC. Setelah itu GND dengan GND. Kemudian ini kita tarik ke sini. Kita rapikan. Nah, ini GMD kita tarik ke sini. Setelah itu di sini ada PCC, kita tambahkan ini di bagian sini, kita rotasikan. PCC kita hubungkan. Nah, sudah. Ini tidak perlu kita tambahkan karena kan kita akan menggantikan ini nanti dengan LCD. Nah, di sini kita samakan terlebih dahulu. Di sini kita ganti menjadi 5 volt. Kemudian ini 220 volt. Dan ini juga kita ubah 220 volt dan ini 50 Hz.
Nah, sudah. Setelah itu, kurang lebih tampilannya sudah sama. Kita langsung buat aja programnya. Kita pilih, kita buka Arduino. Nah, kita buka Arduino. Kita masukkan serial dot begin 9600, kemudian void loop-nya serial print on, delay-nya 1000. Oke, kita compile. Kita simpan terlebih dahulu di folder semester 4 Internet of Things. Nah, kita taruh di sini, kita ganti nama jadi pemancar OS. Oke. Kita compile ulang. Bisa, jangan lupa kita export. Nah, setelah itu kita buat program untuk penerimaan. Menu sketch. Di sini kita masukkan integer lampu sama dengan 13, cat mystr sama dengan kurun siku 10, kemudian void setupnya in mode lampu output serial dot begin 9600. Kemudian void loop-nya serial read bytes my str sama dengan 5 if char my str sama dengan on digital right lampu high, delay-nya 1000. Kemudian digital right lampu low, delay-nya juga 1000. Oke, kita coba compile dan kita simpan di volume D, kemudian semester 4 Internet of Things. Nah, ini kita simpan sebagai penerima RX. Jangan lupa
kita ekspor. Oke, kita buka lagi Proteusnya. Ini jangan lupa kita ubah. Di sini kita 9.600, di sini juga. Lalu ini kita ubah menjadi COM2. Oke, sebelum kita masukkan file ini ke Mancar. Kita masukin yang .hex ini, open. Dan yang ini juga kita masukkan yang penerima. Masukkan yang .hex. Oke, kita coba run. Nah, di sini dia akan hidup lampunya per beberapa detik dan nanti dia akan mati. Kemudian dia bisa hidup lagi. Setelah itu kita coba nah ini mati, nanti hidup. Nah, sekarang kita coba berhenti, kita masukkan ke ini kita yang processingnya. Tapi sebelum itu kita coba yang processingnya dulu. Kita masukkan ini, import processing .serial bintang ini, kemudian serial my port, kemudian string call it setup, string port ini sama dengan serial list prinsipku 0 my port sama dengan new serial this port name 9.600. Kemudian dia ada void draw. If my port fails label lebih dari 0, for my port read string until let's print when fall.
Nah, ini kita run. Kita simpan dulu. Namanya processing EX. Kita run lagi. Name di resolve. Just dulu saya my code, saya this code ini koma, ini koma. Nah, sini kita buka Proteusnya. Kita coba running. Nah, sini ketika nanti lampunya hidup, di sini akan dia muncul on. Tapi nanti ketika dia mati, dia akan menghasilkan nilai 0. Nah, seperti itu. Oke, ini kita tutup dulu. Save change. Kemudian selanjutnya kita berhentikan. Kan kita akan menggantikan si virtual ya terminal itu dengan LCD. Pada itu kita di sini akan menambahkan LCD 20x4. Nah, ini kita akan tambahkan LM044L ini. Kita tambahkan di sini. Nah, ini dihubungkannya dengan PCF 857 nah yang ini. Nah ini ya. Oke, kita taruh di sini. Kita rotate. Oke, ini kita sambungkan 14 ini dengan 14, 13 dengan salsa. Kita bauli. Nah, 14 ini dengan 12, kemudian 13 ini dengan 11, 12 ini dengan 10, 11 ini dengan 9, kemudian kita benarkan dulu. Nah, kemudian 6 ini dengan 6, 5 dengan 5, 4 dengan 6 dengan 6 5 dengan 5, kemudian 4 dengan 4. Nah, setelah itu satu ini kita hubungkan dengan power. Nah, kita taruh power di sini, kita hubungkan. Kemudian untuk VDD ini kita hubungkan dengan ground.
LCD ini kita hubungkan Kemudian untuk SCL SDA ini kita hubungkan dengan Arduino ya. SCL kita tarik ke sini, begitu juga SDA. Ini kita bisa beri nama SCL. Ini juga kita kasih nama SDA. Kemudian ini untuk ini kita hubungkan, kemudian ini kita hubungkan lagi dengan power. Oke, kita hubungkan. Setelah itu kita coba running, apakah bisa? Oke. Kita ubah di bagian belum bisa karena kita belum ubah di Arduino-nya tadi. Ini kita ubah ke CC. Sini kita juga tambahkan default. Nama SDA dan nama CL. Setelah itu kita buka lagi di bagian penerimanya ini, kita tambahkan library. Yang pertama itu ada include wire.h. Kemudian yang kedua itu include liquid crystal I2C.h. Kemudian di sini liquid crystal I2C LCD 0 kali 27, kemudian 4, 20,4. Nah, setelah itu kita tambahkan di sini kan gunakan LCD, berarti di sini kita tambahkan lcd.begin, kemudian lcd.begin 20,4, kemudian lcd backlight atau backlight out, kemudian terus LCD set cursor, kemudian LCD dot print
Nah, set kursor ini 0,0. 0,6. Jadi LCD trim di sini biar kita muncul kata-kata memulai untuk awal. Memulai. Nah, setelah itu kita tambahkan di sini itu LCD dot clear dulu, kemudian LCD dot printland lampu hidup. Kemudian di sini kita tambahin juga LCD dot clear. Kemudian bawahnya LCD printland lampu mati. Kita coba cek. Nah, ini kita ekspor. Oke, kita coba run lagi di Proteusnya. Nah, di sini akan memulai. Setelah itu, ketika lampunya hidup, maka dia akan hidup. Jadi di sini typo ya guys, jadi lampi. Nah, ini ketika nanti lampunya mati, dia akan keluar mati juga. Kita coba lihat, coba benerin dulu yang typo itu, kita berhentikan dulu, kita ubah di bagian penerima. Ini lampi. Simpan, ekspor, kita tutup. Kita tutup aja, kita tutup juga. Kita coba run lagi. Nah, ini pertama dia akan memunculkan memulai tampilan di LCD-nya. Setelah itu ketika lampu hidup, maka dia akan memunculkan tulisan lampu hidup. Kita buka. Kita mati, dia akan mati. Kita coba buka processing-nya tadi. Kita simpan di mana, di sini. Kita coba buka. Oke. Ini kita running ulang. Nah, intinya lampu hidup. Ini lampu hidup, nanti dia seperti ini. Nah, itu. Kita buka tadi virtual.
Buka, kita coba yang nah, hidup, dia hidup. Nanti dia tadi akan satu kali dia mau munculkan 0 seperti itu. Baik, inilah untuk tugas yang pertama, latihan yang pertama. Selanjutnya ini kita simpan, ini kita tutup aja. Nah, untuk soal yang kedua, latihan yang kedua, pada rangkaian percobaan yang kedua, jika data dikirim berasal dari sensor intensitas cahaya atau LDR, itu buatin rangkaian beserta programnya, kemudian ditampilkan pada bagian penerima RX pada virtual terminal. Oke, kita buka. Nah, ini untuk program yang kedua, nanti kita buat seperti ini terlebih dahulu rangkaiannya. Kita buka Proteusnya lagi. Kita buka Proteusnya, kita buat proyekan baru. Sini saya simpan di tempat yang sama seperti yang tadi, di kolom D, di semester 4, Internet of Things, tugas komunikasi nirkabel. Nah, di sini saya bakalan buat folder baru aja, yaitu rangkaian 2. Oke, sini saya pilih foldernya. Untuk nama, saya juga buat jadi rangkaian 2. Next. Nah, kita akan buat tampilannya seperti ini terlebih dahulu. Di sini kita membutuhkan Arduino, modulo, LED, resistor. Kita tambahkan. Di sini kita cari dari library Arduino Uno. Kita taruh di sini. Satu lagi kita tambahkan di sini. Setelah itu kita membutuhkan modul. Kita taruh di sini. Modul TX dan modulo RX. Kita taruh di sini. Nah, untuk Arduino-nya ini kita rotasikan. Ini kita rotasikan. Nah, seperti ini. Begitu juga yang Arduino kedua, kita rotasikan. Nah, jadi seperti ini. Oke, setelah itu kita membutuhkan namanya. Di sini ada resistor. Kita membutuhkan resistor. Terus nah, kita membutuhkan resistor di sini. Setelah itu di sini ada LED. Karena tadi pakainya yellow, kita samain aja yellow.
Tambahin di sini, kita rotasikan. Nah, setelah itu di sini ada ground. Kita tambahkan ground. Taruh di sini. Nah, ini kita hubungkan dengan pin 13. Kemudian ini dengan pin ini dengan ground. Nah, di sini dilihat bahwa di sini 1K, maka di sini kita ikut ganti juga menjadi 1K. Kemudian kita hubungkan yang atas ini. Di sini GND terhubung dengan ground. Di sini kita buat groundnya. Kita hubungkan. Setelah itu out itu dengan AO. AO. Nah, A0. VCC dengan VCC. Lalu GND ini dengan ground juga. Kita tambahkan ground di sini. Kita hubungkan. Lalu ini dihubungkan ke sini. Kemudian di sini ada power. Kita tambahkan power. Ini terhubung dengan VCC. Nah, seperti ini. Oke, di sini diketahui bahwa voltnya itu plus 3,3 volt. Itu kurang jelas, tapi ini kayaknya 3,3. Oke. Lalu kita buat sekarang yang di sini. Di sini kita buat apa namanya? Ground. Kemudian si data ini nyambung dengan pin ke-12. Oke, VCC ini dengan apa namanya? Power. Nah, VCC kita sambungkan dengan power. Di sini powernya plus 5 volt. Oke. Nah, di sini kan diminta kalau rangkaian kedua itu dikirimnya dari sensor intensitas cahaya atau LDR. Berarti kita harus nambahin sensor LDR-nya. Kita cari di library, namanya itu torch. Nah, torch LDR, kita pakai ini. Kita taruh di bawah sini. Kemudian kita hubungkan AO ini dengan dual. Ini kita betulkan dulu. Nah, setelah itu ini kita memerlukan resistor. Kita hubungkan dengan resistor. Mana tadi resistor? Nah, di sini kita tambahkan resistor. Nah, ini kita hubungkan. Kemudian resistor ini terhubung dengan ground. Terhubung dengan ground. Oke, nah
Ini kita samakan seperti yang tadi, yaitu satu cal. Lalu di sini untuk yang pin 1 LDR ini kita hubungkan dengan power. Oke, ini kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini. Seperti ini. Setelah itu diminta bagian penerima itu ada virtual terminal. Jadi di sini kita tambahin virtual terminal. Nah, ini virtual terminal. Kita tambahin di sini, kita hubungkan. Kita hubungkan itu 0 dengan TXD. Dan satu ini dengan RXD. Oke, sini udah kita buat. Di bagian sini saya juga bakal nambahin virtual terminal. Nah, ini juga sama RXD kita sambungkan di 1, kemudian TXD di 0. Oke, setelah kita sudah buat rangkaiannya, kita langsung aja buat kode programnya di Arduino. Kita buat programnya ini. Oke, kita buat file baru. Ini masih yang tadi, ini kita tutup aja. Kita buka yang ini. Nah, ini kita masukkan yang pertama itu di awal ada pemancar ini kan di sini makainya LED pin ya, tapi sekarang kita pakainya LDR karena diminta di latihannya kita menggunakan LDR atau datanya dikirim dari sensor intensitas cahaya. Jadi di sini bakal kita rombak untuk kode programnya. Yang pertama tetap yaitu define data out, datanya keluar dari pin 12. Kemudian define yang kedua ini, karena kita tidak menggunakan LED pin tapi LDR, kita ganti di sini LDR, yaitu AO. Ini kita lihat di sini LDR-nya nyambung dengan AO. Oke, kemudian ini kita masukin integer nilai. Untuk nanti kita mengetahui berapa sih nilai intensitas cahayanya itu. Kemudian kita masukkan di sini ada pin mode, data out, output. Nah, untuk yang kedua ini kita juga ubah menjadi pin mode out LDR input. Oke. Setelah itu kita tambahkan serial.begin di sini, yaitu 9600. Kemudian kita ke void loop-nya. Di sini kita masukkan nilai sama dengan analog karena kita menggunakan sinyal analog untuk menampilkan atau menghubungkannya. Analog read LDR.
Kemudian if nilai lebih dari 90, dia itu data out type. Nah, tapi ketika else, dia digital write data out low. Nah, setelah itu di sini serial println nilai cahaya berapa serial. Kemudian serial print salah dengan nilai. Di sini kita kasih delay supaya ada jedanya 500. Ini kita taruh 500. Oke, kita coba compile. Nah, sudah kita simpan terlebih dahulu di folder yang sama seperti yang tadi, yaitu semester 4 Internet of Things. Nah, di rangkaian yang kedua, ini kita simpan dengan nama pemancar PX. Oke. Setelah itu, jangan lupa kita ekspor. Nah, selanjutnya kita juga buat untuk yang si penerimanya. Kita buat untuk penerimanya. Di sini untuk penerimanya sama, cuma nanti kita ubah di bagian supaya dia muncul di virtual terminal. Sini tetap define datain HO, kemudian define in 12 unsigned intent 0, terus const unsigned integer upper threshold sama dengan 600. Kemudian ini kita copy aja, kita ubah ini jadi lower ini 50. Setelah itu void setup. Nah, di sini pin mode LED pin output dan kita tambahkan dengan serial.begin 9600. Nah, setelah itu void loop-nya temp sama dengan analog read datain itu kita serial println sama dengan temp. Lalu kita buat is temp kurang dari lower threshold, maka digital write dia baik.
Nah, di sini kita tambahkan supaya dia muncul di terminalnya, kita munculkan kalimat kalau dia intensitas enggak, maksudnya nanti dia muncul ini kata-kata lampu hidup. Kemudian dia kalau misalnya kondisinya bukan dari itu pasti temp upper threshold maka digital right left in low, yaitu serial dot plan tampil mati. Oke, kita kasih delay juga di sini. Tadi berapa? Delay 500. Delay. Oke, kita coba compile. Digital right. Nah, sini kita ekspor. Nah, itu kita buka lagi si Proteusnya. Kita buka Proteusnya, kita masukkan yang sudah kita buat programnya tadi. Sini ini sebagai kita belum simpan guys. Yang penerima. Nah, ini kita simpan dulu di folder semester 4 Internet of Things tugas ini rangkaian 2. Nah, ini sebagai penerima .rx. Oke. Kita ekspor lagi, ini kita tutup. Ini kita tambahkan dia sebagai pemancar. Kita pilih yang .hex. Oke. Sini sebagai penerima yaitu si penerima. Yang ini. Oke, kita coba running. Yang ini untuk sebelah sini untuk si penerima, yang di sini untuk si pengirim. Nah, untuk kita ngatur cahayanya, kita pakai si LDR ini. Kalau kita tambahkan, ini kan posisinya 0. Kita tambahkan. Kenapa dia 0? Kenapa dia 0? Ini apakah terhubung? Ini kita akhiri dulu. Ini ternyata belum terhubung. Nah, kita coba running lagi. Nah, di sini salah ya, ini masih salah. Ini harusnya dia kalau jauh, kalau semakin tinggi cahayanya,
dia, oh betul-betul. Coba ini kita deketin. Oh, lampunya hidup tidak? Nah, benar. Ketika cahayanya dia semakin kecil, atau kurang dari 90, ini kan satu, ini lampunya hidup. Tapi kalau lebih dari 90, maka dia akan lampu mati. Kita coba edit supaya nanti dia bisa keluar lampu mati. Kita edit di bagian si penerima. Kita berhenti dulu. Kita buka penerima. Left in low. Ini sudah. Apa dance. Itu ini 500. Ya, export. Nah, ini kita coba running lagi. Nah, ini kalau misalnya dia lebih dari 90 nilai cahayanya, maka dia akan mengeluarkan ini lampu mati di virtual terminalnya di bagian si penerima. Tapi kalau misalnya dia kurang dari 90, di sini 20, maka dia akan lampu hidup. Seperti itu. Kita coba lagi, kalau 10 dia tetap lampu hidup. 1 dia lampu hidup. Tapi nanti kalau kita coba di sini 341, maka dia lampu mati. Lampu mati. Jadi konsepnya semakin nilai cahayanya ini redup atau kecil, maka dia lampunya akan hidup. Lampunya akan hidup. Nih. Lampunya akan hidup nanti. Terus kalau semakin tinggi cahayanya, maka lampunya akan mati. Baik, jadi inilah tugas yang bisa saya kerjakan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.